Shalom, selamat datang di channel saya ini. Sudah sekian lama tidak bikin video. Kali ini saya ingin bikin video berbagi kesaksian dalam tahun ini. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Meskipun dalam masa sulit, saya percaya bahwa Tuhan itu Immanuel, selalu menyertai kita. Yang penting kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ceritanya begini, ini cerita atau kesaksian ya, terserah sih. Tapi di dalam cerita ini mengandung bagaimana penyertaan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Sekitar akhir Maret atau awal April kalau nggak salah, jempol kaki saya ini tahu-tahu kok ada luka. Awalnya sih berawal dari luka kecil. Dari luka kecil. Terus lama-lama kok dari luka kecil ini badan saya tuh demam tinggi. Sudah minum paracetamol, minum amoxicillin untuk luka ini. Tapi kok demamnya nggak mau turun. Kemudian lukanya kok makin lama makin parah. Ya saat itu sih dokter sudah memberikan peringatan supaya saya harus opname. Tetapi waktu itu saya bilang, dan nanti dulu dok, karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan pada saat itu. Hingga akhirnya saya menyerah, dan waktu itu saya pergi ke salah satu rumah sakit, tetapi di situ saya disuruh ke rumah sakit, namanya Rumah Sakit Dr. Sudono di Kota Madiun. Nah, selama di Rumah Sakit Dr. Sudono ini, atau sebut aja Rumah Sakit Sudono gitu ya, Rumah Sakit Sudono aja, biar praktis. Itu ternyata ada infeksi di luka bagian jempol kaki kanan saya, sehingga menyebabkan saya demam. Dan itu pun sebagai tanda bahwa sistem tubuh menolak penyakit infeksi itu. Hingga akhirnya saya ingat waktu itu Jumat dibedah, dan setelah dibedah diambil infeksinya, ternyata badannya masih demam. Dan saya juga ingat walaupun diperban, ternyata ada pendarahan yang lumayan hebat. Jadi merembes darahnya, pendarahan. Saya bayangkan ini baru sekitar 1 atau 2 hari aja pendarahan tuh kayak gini. Belum lagi kalau yang ada di Alkitab 12 tahun pendarahan, perempuan itu yang berkata asalku jamah jumbai jubahnya pasti aku akan sembuh. Karena dikatakan di situ bahwa sudah ke tabib manapun menghabiskan banyak uang untuk mengobati pendarahan selama 12 tahun, nggak kebayang. Saya aja yang 1-2 hari pendarahan aja rasanya kayak gitu. Lalu saya pulang kos. Setelah pulang kos kok masih demam tinggi, akhirnya dibawa ke rumah sakit Gria Husada. Ternyata di sana HB saya turun, HB saya 4, dan di sana ditransfusi 3 kantong. Jadi HB-nya naik jadi 6. Itu pun belum cukup. Setelah pulang dari rumah sakit Gria Husada, beberapa malam ketika saya mau tidur terlentang, telungkup, apalagi miring, itu sesak nafas dan sakit sekali. Hingga akhirnya waktu itu saya masih ingat sekitar jam 2 dini hari saya ke rumah sakit Sudono lagi. Dan
kondisi luka jempol makin lama makin parah. Dan di Rumah Sakit Sudono itu saya ditransfusi lagi 4 kantong darah. Jadi total ada 7 kantong darah. Dan saya dengar percakapan dari dokter mengatakan bahwa jempol kaki saya harus diamputasi. Aduh, diamputasi. Jujur saya masih gimana gitu mendengar amputasi itu. Ya mau gimana lagi, dokter bilang gitu melihat kondisi jempol kaki saya yang ada beberapa bagian, ujung bagian jempolnya itu sel-selnya sudah mati, sel-selnya sudah terinfeksi mungkin, atau apa ya, bahasanya bingung saya. Itu karena dilihatnya itu warnanya sudah hitam, sel-sel mati, dan tidak terasa lagi. Akhirnya pulang dari Sudono, ya puji Tuhan, saya bersyukur ketika pulang dari Rumah Sakit Sudono, saya tidur, posisi telentang, telungkup, miring, bisa tidur nyenyak. Itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan masalah belum selesai begitu saja. Ketika saya kontrol bulanan ke rumah sakit DKT untuk sakit diabetes saya, ternyata dokter merujuk saya ke rumah sakit Sogaten. Dan di sana saya di poli bedah, rawat luka, ngobrol-ngobrol dengan dokter. Lah ini yang menarik. Dokter sempat mengatakan bahwa jempol kaki kanan saya harus diamputasi karena dikhawatirkan atau ditakutkan infeksinya akan merembet ke atas. Saya pun sempat terdiam sih. Tapi ya selama beberapa waktu untuk rawat luka di Sogaten sering mendengar itu. Dan akhirnya saya bilang, udah dok, nggak usah wis. Saya takut, jujur aja saya takut juga sih. Nah kayak gimana gitu. Nanti juga sembuh sendiri, saya bilang gitu. Akhirnya dokter bilang, ya sudah, Anda buktikan sendiri kalau bisa sembuh, bisa pulih, silahkan buktikan. Dalam hati saya, oke, saya punya iman bahwa jempol kaki saya bisa sembuh, lukanya bisa mengering. Hingga suatu waktu ketika saya mengganti perban, ada cerita menarik lagi. Ketika saya bongkar-bongkar kamar kos, saya menemukan obat yang untuk luka setahun yang lalu. Pada saat saya ditabrak motor ketika saya pulang pelayanan ibadah kenaikan. Dan iseng-iseng saya tabur di bagian luka, kemudian saya perban. Ternyata puji Tuhan, rembesnya berhenti, pendarahan berhenti. Itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena obat. Ya obat itu hanya sarana, tetapi yang sanggup untuk menyembuhkan itu kuasa Tuhan. Dan saya bersyukur pendarahan bisa berhenti, merembesnya nggak begitu parah sekali. Lalu saya pasang perban. Nah, kembali masalah jempol kaki kanan saya. Suatu kali saya ganti perban. Ternyata jempol ujungnya itu yang bagian infeksi itu saya lihat ternyata hampir mau putus, mau lepas. Lalu tanpa saya pikir panjang, salah apa saya tarik, dan ketika saya tarik, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Hanya bagian yang infeksi itu lepas, dan puji Tuhan saya bersyukur oleh karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan, jempol itu lepas. Mengapa harus lepas? Ya memang harus lepas. Kalau nggak lepas, nanti infeksinya bisa merembet sekali. Dan saya sangat bersyukur sekali pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, baik pada saat diopname di rumah sakit. Jadi 3 minggu berturut-turut
2 rumah sakit berbeda, saya diopnam bolak-balik. Pertama di Rumah Sakit Sudono, kedua Gria Setia, kemudian yang ketiga ke Rumah Sakit Sudono. Dan saya bersyukur selama saya diopname itu Tuhan memperhatikan saya, Tuhan menolong saya. Itulah bagaimana baiknya Tuhan, meskipun jauh dari orang tua, sekarang orang tua entah di mana. Bahkan ya sangat disayangkan sekali, saya diblokir. Jadi tidak bisa menghubungi mama saya. Ya sudahlah, toh saya juga tak berpengharapan kepada Tuhan. Saya berterima kasih sekali saat ini kondisi luka di kaki sudah mulai berangsur mengering dan mulai membentuk sel-sel yang baru. Dan puji Tuhan, sel-sel yang rusak itu secara alami dan juga karena campur tangan Tuhan bisa lepas dan infeksinya tidak merembet, dan sekarang proses pengering sih proses pemulihan, pembentukan sel-sel yang baru, pembentukan kulit. Dan saya percaya kalau itu semua bukan karena pertolongan Tuhan, tidak akan mungkin terjadi. Mungkin saya keadaannya jauh lebih berat dari itu dan bisa diamputasi bukan hanya jempol kaki, tetapi kaki kanan saya hilang. Memakai kaki palsu mungkin. Nah itu yang saya ingin bagikan, dan saya mensyukuri oleh karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Ya sekarang sudah mulai berangsur-angsur membaik, dan saya percaya di balik setiap hal-hal yang Tuhan izinkan seperti sakit penyakit atau mungkin kesulitan apapun, itu Tuhan punya rencana yang indah supaya kita menjadi saksi yang hidup bagaimana Tuhan menolong dan memperhatikan kita, juga memelihara kita, dan menyertai dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita senantiasa sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan dan orang-orang yang Tuhan pakai selama saya opname dan pemulihan kesehatan ini. Tuhan pakai kehidupan mereka untuk menjadi berkat dalam kehidupan saya, dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan membalas berlipat kali ganda kebaikan mereka dalam kehidupan saya ini. Dan saya terus mendoakan untuk setiap pihak-pihak yang berbagi berkat atau sebut saja donatur lah, dalam hal ini perban dan juga ini, karena kedua ini hal yang penting untuk saya dalam proses pemulihan, sehingga jempol kaki saya pulih seperti semula berkat pertolongan Tuhan. Dan Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk berbagi berkat supaya saya bisa membeli ini dan juga ini larutan NaCl infus untuk membersihkan luka, dan ini untuk menutup luka supaya enggak terinfeksi lagi. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan, harapannya ke depan supaya nantinya saya bisa menyampaikan sharing-sharing firman Tuhan, sharing-sharing kesaksian, inspirasi, motivasi, dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan tidak akan menutup mata. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan, tetaplah setia mengikut Tuhan, percayalah kepada pertolongan Tuhan. Oke, sekian dulu video dari saya.
Kiranya sharing kesaksian saya ini bisa menjadi berkat, motivasi bagi kita semua. Terima kasih, terus dukung channel ini dengan nonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Walaupun kalian mau subscribe ya silahkan, nggak pun nggak masalah. Yang penting bagi saya adalah saya bisa membagikan kebaikan Tuhan kepada kita semuanya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.